Dwi sebagai seorang personal trainer, better ngajar online atau ngajar offline? Offline. Listen. Oke, welcome back Healthy People. Balik lagi sama gue Paul di sini dan kali ini gue ngadirin narasumber yang unik. Ya. Oke, silakan diperkenalkan dirinya. Halo Healthy People. Kenalin, nama saya Dwi Haryanto. Experience saya di dunia personal trainer atau fitness industri itu udah sekitar 5-6 tahun ya, khususnya di Jakarta. Tapi sebelum itu saya juga pernah bekerja sebagai personal trainer di Bandung kurang lebih 1,5 tahun. Oke, spesialisasinya sih sebenarnya lebih ke arah sport performance karena memang dasarnya dulu saya seorang atlet, terus mendalami kuliah olahraga juga buat ningkatin performanya juga. Dan sekarang kesibukan sehari-hari sih selain kita ngajar, kita juga main bola, kita juga menjalani hobi-hobi kayak yang sekarang lagi booming nih ceritanya. Atau Naruto. Aduh, itu selalu Naruto itu tiap satu minggu sekali jam 6 sore itu selalu nggak pernah lewat. Ya selain Naruto juga ya kita kayak main-main kayak aquascape ya kan atau yang lainnya gitu sih. Oke, thank you Dwi. Oke, Dwi lulusan sarjana olahraga. Ya. Oke, kenapa pilih sarjana olahraga Dwi? Oke, sarjana olahraga itu dulu sih latar belakang kita atau saya ngambil jadi sarjana olahraga itu pertama dulu saya mendalami cabang olahraga sepak bola. Okay. Nah, bisa dibilang atlet karena udah masuk ke provinsi waktu itu ceritanya. Kompetisinya udah antar provinsi, khususnya di Jawa Barat. Dari situ gue mikir, kalau hanya mendalami olahraganya aja tanpa tahu ilmunya, nah itu kan nggak akan maksimal. Betul. Nah itu dia kenapa saya mencari tahu nih mata kuliah apa atau pelajaran apa yang bisa buat ningkatin performa olahraga atau ningkatin ketika si atlet ini mau bertanding gimana sih caranya dia mengeluarkan perform terbaiknya, nutrisinya seperti apa, pola tidur sama pola latihannya. Itu dia kenapa milih olahraga, penyebabnya karena dulu sebenarnya pingin saya sendiri jadi atlet, tapi saya tahu ilmunya juga buat ningkatin performa saya sendiri. Tujuan utama sih sebenarnya dulu masuknya ke situ. Oke. Jadi semua dipelajarin di situ ya. Wah banyak banget. Nah, kira-kira nih yang Dwi kan sarjana olahraga, yang biasanya paling ditekanin di pelajaran olahraganya itu apa? Apakah dari teorinya atau dari prakteknya atau gimana? Kan maksudnya Healthy People di sini kan juga nggak tahu. Maksudnya mungkin jarang dengar banget yang namanya sarjana olahraga. Kebanyakan dengarnya jurusan mana? Sarjana ekonomi. Oke, betul. Dari mana? Hukum. Betul. Dari mana? Psikologi. Ya kan? Kan banyak seperti itu. Kan maksudnya jarang banget orang dengar sarjana olahraga gitu loh. Oke, betul. Belum umum ya kadang-kadangnya ya, belum umum. Oke. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih sarjana olahraga itu ada beberapa macam ya. Jadi kalau kita ngomong sarjana olahraga itu secara luas ya, tapi lebih spesifikasinya itu sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama itu adalah sarjana olahraga yang lebih ke arah saintis. Berarti dalam artian? Dalam artian dia mengurusi nutrisi, teknik gerak, analisa gerak, biomekanika gerak. Jadi lebih ke arah saintisnya. Jadi misalkan gini, let's say kita ngomong salah satu klub sepak bola di luar negeri. Salah satu pemainnya pingin bisa nendang sepak bola sekencang ini dengan gerak bola seperti ini. Otomatis kita harus tahu sudut badannya berapa derajat, kakinya berapa derajat, power tungkainya berapa derajat, tekniknya seperti apa biar menghasilkan bola seperti itu. Nah itu yang kita pelajarin zaman di kuliah dulu. Yang uniknya di situ. Tapi kita juga belajar gimana nih caranya buat orang ini, misalkan setiap sepak bola kan pemain sepak bola kan ada keterbatasannya masing-masing ya. Iya betul. Misalkan pemain belakang tipikalnya harus kuat di poin mana. Pemain tengah poin mana, poin depan poin mana. Nah kita tuh secara spesifik mendalami tersebut. Jadi ketika dulu kuliah tuh kita tuh spesialisasinya kita tuh lebih ke arah sport performance khususnya ya. Misalkan pengalaman saya beberapa kali megang atlet Jawa Barat, misalkan di posisi pemain bertahan. Nah itu tuh kita harus tahu ketika dia bertanding itu dia tuh lemahnya di mana, strongnya di mana. Dari lemahnya itu harus ditingkatin sampai fase mana, terus uji coba sebelum pra kompetisinya gimana. Itu kan sangat panjang prosesnya ya kan, nggak gampang gitu. Nah itu kita tuh sangat lebih ke arah situ dulu. Oke. Itu dari yang saintifiknya. Itu satu, itu yang istilahnya kita bisa bilang
sarjana olahraga yang sedikit sulit dibandingin yang lain. Oke. Nah, ada lagi sarjana olahraga yang lebih ke arah pendidikan di sekolah. Jadi guru. Jadi guru olahraga. Oke. Nah, bedanya kalau yang jadi guru itu yang mereka belajar bagaimana mengedukasi siswa untuk olahraga, dan olahraganya pun simple. Olahraganya itu yang bisa dilakuin si siswa atau siswi yang bisa dilakuin di sekolah. Oh, oke. Contoh kayak misalkan dihukum lari lapangan. Jangankan lari lapangan, suruh push up, suruh squat jump itu juga banyak. Nah, intinya kayak gitu sih. Jadi bedain. Jadi kan kalau secara umum mungkin di sarjana olahraga mungkin konsepnya seperti ini secara umum. Oke. Cuman kan di sini mau coba jelasin nih. Yang tadi sport performance itu lebih ke arah saintisnya, Betul. ada pula yang lebih ke arah pendidikannya. Yes. Terus ada sarjana olahraga juga yang lebih ke arah kepelatihannya. Jadi pelatih. Khususnya jadi pelatih. Jadi sarjana olahraga pun, jadi pelatih-pelatih zaman sekarang pun bisa memiliki gelar yaitu sarjana olahraga khususnya ilmu kepelatihan. Apakah kalau misalkan dia ambil, let's say misalkan dia ambil spesialisasi di pelatihan, apakah nanti dia begitu lulus, apakah dia akan langsung jadi pelatih atau dia harus melewati masa-masa progression dulu ya? Biasanya kalau dia sudah dinyatakan lulus sebagai sarjana kepelatihan olahraga, dia tuh bisa langsung masuk ke staf kepelatihan khusus sesuai cabang olahraganya masing-masing. Let's say gini, saya masuk jurusannya ilmu kepelatihan olahraga, cabang olahraga sepak bola. Ketika saya lulus, misalkan saya sudah bisa melatih klub sepak bola amatir, atau misalkan ada yang meng-hire saya atau klub profesional itu juga sebenarnya bisa. Cuman kan klub profesional itu nggak mungkin langsung ngambil yang baru lulus. Betul, karena jam terbangnya harus tinggi dulu ya. Betul, kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah bisa kalau misalkan keluar dari situ dia mau langsung melatih sepak bola, itu boleh banget sih. Gitu. Cuman kalau di Indonesia atau di dunia secara khusus biasanya mereka harus ngambil license-nya juga yang dikeluarin oleh organisasi. Official ya? Betul, misalkan kalau kita bisa bilang di Indonesia itu adalah PSSI, dia harus ngambil license-nya dulu. Padahal kalau tidak ngambil itu pun sebenarnya bisa. Oke. Karena memang sudah title-nya. Karena sudah title-nya, dia sudah mendalami cabang olahraga tersebut. Ya, mungkin biar official aja kali ya. Jadi harus ngambilnya tuh yang dari PSSI misalkan untuk olahraga sepak bola sendiri gitu ya. Rata-rata gitu sih. Jadi kebanyakan teman-teman saya pun yang lulusan sarjana olahraga yang di kependidikan olahraga atau kepelatihannya, dia masuknya ke harus ngambil license-nya dulu gitu. Oke, paham. Nah, kalau kita lihat dari kuliahnya sendiri sarjana olahraga. Nah, benefit yang bisa diterima nih dari seorang mahasiswa dari sarjana olahraga ini apa? Oke, kalau ngomong benefit sih kita bisa bilang banyak banget ya. Benefitnya mulai dari kita kan ketika zaman kuliah itu nggak hanya buat teori aja, kita ada prakteknya pun di berbagai macam cabang olahraga. Kita bisa bilang kalau dulu dari 11 cabang olahraga populer di Indonesia kita harus pegang 9. Dari 11 harus dikuasai 9. Harus dikuasai 9. 9-nya itu perihal bukan hanya bermainnya doang, tapi secara penjurian pertandingan, aturan pertandingan, waktu latihan dan yang lain-lain. Jadi kita tuh dulu awal kuliah atletik, kuliah bulu tangkis, kuliah berenang, sepak bola, basket, pencaksilat, itu tuh kita harus tahu semuanya. Mulai misalkan kita ngomong sepak bola, lapangan sepak bola ukurannya berapa? Kita harus tahu lapangan basket berapa, penjuriannya ketika bertanding kayak gimana, kita tuh harus tahu di situ. Berarti itu pondasinya ya? Pondasinya, karena itu yang bakal kita dapetin atau kita aplikasiin di lapang. Secara umum kita dapat semuanya, cuman setiap satu mahasiswa olahraga itu harus mendalami satu cabang olahraga. Jadi ketika masuk kalian tuh pasti ditanyakan cabang olahraga spesifiknya apa. Karena kalau nggak punya itu kayaknya nggak bakal masuk. Karena memang harus ada peruntukannya satu cabang olahraga specialty. Oke, ini pertanyaan menarik, Dwi. Sekarang Dwi tahu ada satu cabang olahraga terbaru lagi yang baru dilahirkan nih. Oke. Udah lama sih. Cabang e-sport. E-sport, oke. Iya. Itu bisa nggak? Kalau kita ngelihat konsep olahraga secara yang saya dapat di kuliah. Iya. Olahraga itu terdiri dua suku kata, olah dan raga. Betul. Olah itu berarti istilahnya mengaktifkan, menggerakkan, terus seperti bergerak lah ya. Intinya seperti itu. Raga adalah badan kita. Jadi olahraga itu adalah menggerakkan badan kita di luar aktivitas yang kita lakuin sehari-hari. Oke.
Misalkan gini, ada yang bilang gue di rumah naik turun tangga, ada yang bilang dia itu olahraga. Sebenarnya menurut gue itu enggak, karena memang itu aktivitas yang dilakuin sehari-hari, berarti bukan di luar olahraga. Betul. Kecuali dia manfaatin tangga itu, yang biasanya seharinya dia cuma naik tangga 10 kali, dia 50 kali, bisa dibilang itu olahraga, karena melebihi atau di luar sama kegiatan sehari-harinya dia. Di luar dari kapasitas dia sehari-hari. Betul. Oke. Nah, ngomongin e-sport nih seru. Ada yang bilang kan e-sport itu sebenarnya olahraga. Betul. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ya kan. Nah, menurut Dwi nih sebagai sarjana olahraga, Oke. ya kan, apakah memang perlu diadakan untuk, maksudnya pelatihan untuk bidang e-sport itu sendiri? Oke. Kalau menurut Dwi, e-sport itu muncul karena kan modernisasi ya kan. Ya, betul. Orang-orang sudah mulai istilahnya Masuk ke era digital. sangat banget sih sekarang sih, parah banget sih. Nah, kalau simpelnya sih menurut gue e-sport itu bukan olahraga ya. Oke. Itu hanya sebagai aktivitas sehari-hari yang berhubungan sama olahraga. Cuman karena ada poin kompetisi di dalam tersebut, jadi kesannya itu adalah bentuknya olahraga. Karena kan e-sport zaman sekarang kan bertanding ya, kompetisi ya. Berarti bisa dibilang sama kayak catur. Nah, catur itu sebenarnya bukan cabang olahraga, tapi permainan olahraga, permainan yang istilahnya ada seluk-beluknya sama olahraga karena ada persaingannya. Olahraga itu kan identiknya prestasi juga kan? Ya, betul. Ya, jadi ketika ada persaingan di situ tuh bisa kayak konsepnya tuh memasuk ke arah olahraga prestasi. Oke, pokoknya yang penting dia ada kompetisi. Betul. Ya kan? Nah, oke, paham. Oke, paham. Nah, sekarang gini, Wi, pandangan ke depan ya dari Dwi nih sebagai salah satu mahasiswa lulusan dari sarjana olahraga. Betul. Ini pandangan ke depan untuk sarjana olahraga ini apa nih? Oke. Pandangan ke depannya seperti apa? Secara umum atau secara spesifik sih? Ya, secara umum, ya secara spesifik juga. Oke. Kalau kita ngomongin secara umum, Yes. kedepannya itu sangat luas banget sih kalau gue rasa. Jadi Indonesia itu salah satu negara yang istilahnya sangat membutuhkan orang-orang olahraga. Karena Indonesia itu bisa dibilang sedikit kalah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, khususnya di bidang olahraga. Baik itu olahraga untuk pendidikan, baik olahraga kesehatan buat sehari-hari, Oke. atau untuk prestasi apalagi. Kita tuh sebenarnya lagi dalam fase di mana jauh terbelakang. Itu dia pengembangan olahraga di Indonesia itu sebenarnya masih sangat luas. Oke. Kalau kita ngerasa sekarang Indonesia udah berkembang seperti ini, sebenarnya masih jauh lebih berkembang. Karena di luar negeri aja yang saya tahu, buat menciptakan satu atlet itu sampai selnya aja dia dites. Jadi saya ada cerita nih. Oke. Oke, tahu nggak 2008 juara Olimpiade siapa? Eh, Juara umum Olimpiade 2008 di China, siapa juaranya? nggak tahu gue. Oke, jadi di China itu juara umumnya, juara yang memiliki medali terbanyak itu adalah tuan rumah tersendiri, yaitu China. Oke, jadi ceritanya gini. China itu 2008 juara, tapi 14 sampai 16 tahun sebelumnya mereka sudah prepare buat Untuk di juara. tahun 2008 ini. Betul. Gimana caranya? Jadi anak usia 7 sampai 8 tahun yang dia dipersiapkan untuk 2018, mereka semua sudah dites sel darah, sel otot. Tahu dong sel otot putih harus olahraganya seperti apa, sel otot merah olahraganya seperti apa. Jadi usia 7-8 tahun di tahun tersebut, 14 tahun sampai 16 tahun sebelum 2008, mereka tuh udah dites masing-masing. Anak ini dites sel darahnya. Di sini gitu. Oh, cocoknya olahraganya seperti ini, dia diarahkan. Oke. Diarahkan. Jadi udah bakal maksimal, udah jelas banget serat ototnya udah disesuaikan sama peruntukannya, ya kan? Itu kan hasilnya bakal jauh lebih maksimal daripada kita ngambil secara random di masyarakat. Betul. Itu yang Cina lakuin. Kenapa dia bisa juara Olimpiade 2008 di Beijing? Oke. Gitu. Nah, Itu ini yang saya tahu ya. Oke, ini menarik sel otot. Betul. Oke, mungkin healthy people nggak ada yang tahu tentang mengenai sel otot nih. Bisa Betul. jelasin nggak? Kan ada sel otot merah, Betul. sel otot putih. Putih. Oke. Jadi tipe sel otot itu tuh ada dua ya yang kita tahu. Nah itu tuh sangat mempengaruhi sama aktivitas olahraganya masing-masing. Oke. Lihat saya gini, ada sel otot itu yang cocoknya olahraga dengan jangka panjang. Jadi misalkan sel ototnya itu warna putih, itu kan istilahnya slow twitch ya kan. Betul. Itu diberikan atau cocoknya adalah orang-orang yang cabang olahraganya memiliki daya jangka yang
panjang. Maraton contohnya. Maraton, Contohnya. triathlon, sepak bola juga termasuk ya, karena kan iya. itu Lari kan. aerobik banget ya kan. Terus olahraga-olahraga yang jarak aktiviti olahraga itu sangat panjang. Oke. Kayak gitu. Oke. Sedangkan yang tipe otot merah itu ada yang fast, yang cepat. Jadi tipe otot yang tersebut itu bisa digunakan buat cabang-cabang olahraga yang membutuhkan daya ledak tinggi. Oke. Let's say sprinter 100 meter. Kalau kita kenal Usain Bolt, nah itu bisa diteliti. Dia pernah diteliti juga katanya si otot merahnya itu sangat Padat. dominan, ya kan. Jadi itu dia kenapa dia bisa memecahkan rekor kan 100 meternya itu 9 detik poin 7. Itu kan sampai sekarang belum ada yang Iya, pernah manusia tercepat. di dunia. Sampai saat ini belum ada yang lebihin dan rekornya dia gitu. Oke. Jadi ini menarik pembahasannya Healthy People. Jadi di sini kita belajar yang banyak banget, dari materi belajar sampai materi tubuh ya, materi otot. Ya, kalau kita ngomongin mata kuliahnya itu ya kita belajar otot, tulang, sendi, semua sih. Berarti Terus tahu. kita belajar juga tentang nutrisi. Terus nutrisi tersebut ketika masuk ke dalam tubuh jadinya seperti apa, ngaruh nggak dengan olahraga. Kita belajar juga dari biomekanika gerak. Jadi sangat luas sih sebenarnya. Jadi pembelajaran ini pun sebetulnya luas banget ya. Sangat luas. Nah, dulu aja saya pernah merasa gini. Kita tuh di kuliah tuh S1-nya itu dengan mata kuliah tersebut itu hanya kulit istilahnya. Jadi hanya basicnya aja. Oke. Karena secara spesifik di nutrisi olahraganya aja sebenarnya kalau kita mau ngambil S2 atau S3 itu ada sebenarnya. Oke. Jadi yang kita dalamin dulu tuh sebenarnya basic. Berarti cuma kulit. Kulitnya aja karena kan memang kalau S1 kan rata-rata seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang gini kan kita masih ibaratnya masih masa pandemi nih. Betul. Ya kan, dari sudut pandang Dwi sebagai seorang sarjana olahraga, itu apa yang harus dilakukan nih? Oke. Secara umum sih kalau kita ngomong sarjana olahraga penerapannya di masyarakat ketika pandemi itu ya intinya kan pandemi ini kan memangnya menyerang seluruh dunia ya. Betul, dan memang kita nggak duga ya. Betul, sangat-sangat nggak duga tiba-tiba muncul dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan impactnya sampai sekarang ini masih kita rasakan. Jadi intinya sih sampai detik ini kan kita nggak tahu nih belum ada obat dari pandemi ini, bener nggak sih? Betul. Kita nggak tahu ada obatnya, kita belum ada vaksinnya juga. Intinya dari pandemi ini yang Dwi tahu adalah kita harus meningkatkan atau menguatkan si imunitas tubuh kita karena itu salah satunya cara yang bisa berperang melawan si pandemi tersebut ya kan. Nah, ketika olahraga kan kita otomatis meningkatkan imunitas tubuh. Betul. Nah, saya sebagai sarjana olahraga itu ingin coba mengedukasi ini di masyarakat. Kalau olahraga itu nggak repot-repot sih sebenarnya, nggak harus kalian punya sepeda yang mahal, nggak harus punya sepatu yang mahal. Betul. Dengan badan sendiri pun tanpa punya alat apapun kalian bisa lakuin itu di rumah. Intinya olahraga itu adalah badannya itu bergerak melebihi aktivitas sehari-hari. Betul. Jadi kalian naik tangga yang tadi saya bilang naik tangga 10 kali tiba-tiba di hari tersebut bisa 50 kali itu bisa disebut olahraga dong. Bisa. Karena melebihi dari Aktivitas sehari-hari. Betul banget. Jadi caranya ya kalian apapun alat yang bisa dilakuin di rumah itu kalau kalian kreatif tahu gimana cara menggunakannya, geraknya gimana itu sebenarnya udah worth it banget sih buat ngelakuin aktivitas olahraga. Apalagi sekarang kan kita dibatasin buat datang ke tempat fitness center. Tapi fitness center kan sempat tutup ya waktu itu ya? Sempat tutup ya. Ya kan? Berapa lama ya waktu itu? 6 bulan? 7 bulan? 8 bulan? Sekitar 5 atau 6 bulan sih kalau nggak salah sih sempat ditutup, sempat dibatasi banget ya, kita nggak bisa buat akses ke fitness center atau yang lainnya gitu. Tempat area-area olahraga pun kan sangat ditutup ya kan. Iya. Kayak gitu. Karena kan dia maksudnya salah satu tempat orang berkumpul kan. Betul. Tempat gym. Itu yang dibatasi. Oke, paham. Oke. Nah, Dwi ini kan seorang sarjana olahraga yang berkecimpung di dunia personal trainer ya. Betul. Ya kan? Ya, kenapa Dwi pilihnya personal trainer enggak yang lain gitu loh? Kayak misalkan Dwi kan mendalami ya olahraga sepak bola. Sepak bola betul. Ya, kenapa nggak terusin aja jadi atlet gitu loh? Kenapa malah milihnya tuh jadi seorang personal trainer gitu loh? Oke. Ya kan? Ada penyebabnya kenapa saya beralih atau misalkan lebih ke arah personal trainer sekarang. Jadi dulu ketika zaman kuliah itu universitas saya itu salah satu universitas olahraga yang dimana ketika orang masuk ke dalam situ bisa dibilang semua itu atlet muda. Mereka punya bakat di daerahnya masing-masing. Misalkan ada orang yang berbakat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten atau Sumatera atau Kalimantan mana. Mereka itu
bisa masuk ke situ tuh karena mereka udah punya prestasi di awal. Oke. Nah, otomatis ketika masuk ke kampus, semua orang anak berprestasi itu kan ngumpul di satu university. Betul. Itu meningkatkan Persaingan. persaingan yang sangat luar biasa saya rasa. Oke, jadi Ya. misalkan satu kelas, misalkan dia lulusan apa? Bukan lulusan atlet sepak bola, berarti kurang lebih ya segitu atlet sepak bola. Betul, semuanya. dari mana ya. Oke, Nah, paham. itu kan memunculkan istilahnya persaingan di tim secara sangat ketat ya. Nah, di situ kita merasakan di satu angkatannya itu kita bisa mendapatkan 3 tim utama. Jadi kita nggak bisa bilang tim mana yang paling bagus, tapi semuanya sama rata. Oke. Nah, di situ persaingannya bisa dibilang ya dengan umur yang sama, dengan kualitasnya mungkin sedikit mirip-mirip karena dari daerahnya juga dia punya basic yang sama, tapi suruh bertempur, istilahnya bersaing di satu tim di kampus itu buat istilahnya ngebawa nama baik university atau mewakili Jawa Barat buat tingkat universitas se-Indonesia atau gimana sih. Nah, itu kan persaingannya ketat banget tuh ceritanya kan. Nah, bisa dibilang sih karena persaingannya ketatnya tersebut, nah kita bisa dibilang saya mungkin kalah bersaing karena kita mendapatkan tim yang di luar tim yang sering dikompetisikan. Dari situ mulai tuh kepikiran kalau saya nggak bisa jadi atlet, saya pingin membuat atlet. Oke, menciptakan Seorang atlet. Oke. Bisa dibilang kayak, aduh gagal nih jadi atlet, tapi masih punya keinginan buat naikin olahraga di Indonesia. Kalau nggak pribadi jadi atlet, seenggaknya saya menciptakan. Oke. Dasarnya di situ dulu. Oke. Nah, setelah menjalani kuliah olahraga, kuliah ini, nah saya lebih tertariknya tuh masuk ke bidang lebih ke arah fitnessnya, penguatannya, koordinasinya. Nah, itu kan arahnya sekarang ke arah fitness center. Betul. Nah, kebetulan pula ketika kuliah itu kan kita ada magang ceritanya. Magangnya itu kita ditempatkan di salah satu fitness center di Kota Bandung. Oke. Dari situ baru nih ilmu yang kita dapat di sekolah baru mulai diaplikasiin di fitness center tersebut. Oh, dulu kita kuliah gini, gimana kita praktekin? Nah, prakteknya itu ketika kita ngejalanin masa PKL, masa magang lah istilahnya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih selama 3-4 bulan. Nah, di situ makin banyak belajar tentang fitness ya kan, makin banyak belajar mengenal alat fitness ini itu. Tertarik tuh makin istilahnya kayak makin wah iya ternyata dunia fitness itu jauh lebih luas. Kita masuk ke satu poin olahraga aja sangat luas banget, khususnya fitness nih. Itu tuh udah sangat luas banget. Belum ke poin yang lain, yang tadi prestasi, belum ke poin yang pendidikan olahraga, pendidikan ini. Itu kan sangat luas. Nah, tertarik nih di bidang yang ini. Yang tentang di dunia fitness center. Karena kan dunia fitness center itu bukan hanya meningkatkan performa olahraga ya. Jadi lebih ke arah kalau orang pingin jadi lebih sehat, lebih oke, bisa datang juga. Orang bisa meningkatkan strength-nya dia masing-masing bisa. Ada orang nih yang istilahnya pingin memperbaiki kondisi tubuhnya secara body komposisi, misalkan otot, lemak atau yang lainnya kan bisa dibantu juga. Nah, Betul. dari situ kayak udah mulai tertarik di dunia fitness. Ya kebetulan ketika zaman kuliah juga sudah di situ, kita dulu juga lulus kuliah bekerja di situ juga. Nah, barulah setelah dari situ mulai kita mencari batu loncatan dan akhirnya sampailah di Jakarta. Nah, kenapa pilihnya di Jakarta? Kan bukan dulu sempat magang di Bandung. Betul. Kan tahu situasi kondisi Betul. mega tempat gym di Bandung seperti apa gitu kan. Daripada harus hijrah kan, kalau misalnya kita hijrah kan kita harus ngeraba-raba dulu nih. Nah, ya kan? Dulu sih bisa dibilang sebuah keberuntungan ya, bisa dibilang gitu. Kenapa? Jadi dulu tuh sebenarnya sebelum saya tuh ada teman saya duluan yang dulu di tempat gym yang sama di Bandung. Dia dulu kebetulan masuk dulu ke salah satu fitness center yang ada di Jakarta. Oke. Nah, setelah dia masuk 1 bulan, dia merekomendasikan saya buat masuk ke sana juga tuh ceritanya, karena biar istilahnya jadi pengalaman baru, istilahnya mendapat tujuannya sih sebenarnya kita karena ya namanya anak cowok ya istilahnya merantau kemana-mana tuh ya bebas aja. Betul. Wah, cari pengalaman. Intinya sebenarnya dulu pingin cari pengalaman ke Jakarta sih. Nggak kebayang bisa sampai selama ini di Jakarta. Oke, dari situ kita datang nih ke Jakarta. Kita interview, kita ketemu sama orang yang di fitness center tersebut, kita ngobrol, ternyata mungkin bisa dibilang ya jalannya udah di situ ya. Nah, diterimalah saya di salah satu fitness center di Jakarta. Kayak gitu. Nah, dari situ baru memulai karir sebagai personal trainer lebih profesional. Karena kan memang quality yang di Jakarta sama yang di Bandung itu berbeda ya. Yang di Bandung itu
istilahnya tidak terlalu profesional karena memang dikelolanya juga masih sama orang-orang tersebut dan lebih ke arah bisnisnya itu belum terlalu kerasa. Oke, Nah, jadi sedangkan hanya kan untuk hobi saja kalau di Bandung. ya jadi bisa dibilang hobi betul karena kita suka ngajar, tapi ya kita tujuan utamanya kan setelah lulus kan otomatis mencari pekerjaan yang lebih baik dong. Betul. Nah, itu salah satu poinnya kenapa saya coba berani buat datang ke Jakarta, siapa tahu bisa mendapatkan jauh yang lebih baik dibandingin yang di Bandung tersebut. Oke, paham. Menarik. Nah, setelah Dwi menjadi seorang personal trainer di Jakarta cukup lama ya, Oke. 5 sampai 6 tahun gitu kan. Apa sih yang Dwi rasain Oke. selama Selama ini ya. Dari Dwi mulai dari nol sampai sekarang gitu kan, yang Dwi rasain tuh apa gitu loh. Kalau yang sangat dirasain sih sebenarnya banyak ya. Pertama ya kita mencari pengalaman di Jakarta, ketemu orang baru, ketemu teman-teman baru, ketemu atau mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luas juga dari orang-orang yang di sini. Saya sih bisa dibilang salah satu orang yang bersyukur. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan di sini ya. Banyak teman-teman saya juga yang mencoba mencari peruntukan atau mencoba masuk ke Jakarta, ke fitness center ini itu ternyata mereka banyak juga yang gagal. Ada yang masuk bertahan sekitar 1 tahun, 2 tahun, abis itu dia keluar dan balik lagi ke daerah. Nah, karena saya mendalami sampai sekitar 6 tahun khususnya di Jakarta sih masih bersyukur sih. Ya kenapa? Karena selain ya ini memang bidangnya saya, passionnya saya, dari kecil memang udah berhubungan sama olahraga, kuliah olahraga, kerja di bidang olahraga pun bisa dibilang ini kayak memang passionnya saya ya kan. Terus bermanfaat juga buat orang lain. Oke kan, kita kan sebenarnya kita sebagai personal trainer itu bukan hanya mengajarkan orang, tapi mengedukasi. Oke. Saya tuh pingin orang-orang di Jakarta atau di Indonesia ya secara umum, mereka tuh kesadaran akan olahraganya atau kesehatannya tinggi. Ya kan? Pingin mereka tuh punya habit yang baik, mulai dari pola tidur yang jauh lebih baik, terus aktivitas olahraganya, pola makannya, karena kan memang itu bidang-bidang kita ya, betul. Mendalami bidang tersebut. Pinginnya tuh seperti itu. Cuman memang sangat susah kalau di Jakarta. Ya karena bisa dibilang Jakarta itu kan kota yang nggak pernah tidur. Betul. Ya kan? Betul. Dari tengah malam sampai subuh aja orang masih ada yang beraktivitas, entah itu jualan, ya kan, masih ada yang kerja gitu loh. Jadi ya kalau dibilang, nah itu tantangannya itu justru itu tantangannya. Nah jadi ya itu Jakarta kota yang tidak pernah tidur benar. Cuman kan kalau kita ngomongin secara benefit olahraga itu gak akan kerasa sekarang juga sih, tapi ke masa depan. Kalau sekarang kita tidak pernah menjalankan, kita nggak tahu masa depan kita ke depannya kayak gimana. Entah banyak cerita lah di masa tua penyakitnya seperti ini, punya sakit ini. Nah pas kita cari tahu ternyata zaman mudanya dia aktivitinya kayak gimana, ternyata olahraganya nggak pernah, pola tidurnya nggak bener, makannya sembarangan, istirahatnya juga kualitinya nggak bagus. Nah itu yang menyebabkan di akhir tuanya nanti dia memiliki penyakit ini itu yang kita nggak tahu. Nah itu pingin istilahnya kedepannya kalau bisa tuh kayak kesadaran orang tentang kesehatan itu jadi lebih baik. Jadi dia bisa menikmati masa tuanya jadi jauh lebih enak dong. Oke, sorry gue potong. Tapi bukannya sekarang untuk Indonesia sendiri ya, bukannya kesadaran olahraganya sudah meningkat ya? Karena kalau dilihat ya di luar dari masa pandemi ya, orang sudah mulai ikut lari maraton. Betul. Ya kan? Betul. Waktu itu sempat booming untuk lari maraton, booming banget. And then baru ke sepeda. Kemarin ini ya. Oke. Ditambah selagi masa pandemi, sepeda lebih booming lagi. Betul. Gitu loh. Jadi apakah kalau menurut Dwi kesadaran olahraganya itu sudah tinggi kan? Oke, dibilang tinggi sih sebenarnya juga masih jauh menurut saya. Oke, masih jauh. Yang saya lihat musim sepeda, musim maraton itu sebenarnya itu kalau menurut Dwi itu musim-musiman loh. Karena ada fase di mana mereka booming. Tapi ketika ada yang baru, contohnya dari masa yang orang rajin maraton tiba-tiba kan sekarang ke sepeda. Betul. Yang maraton otomatis berkurang nih, pada pindah ke sepeda. Sebenarnya itu ya itu positif sih, bisa dibilang itu positif karena memang ada aktivitas olahraga. Cuman kita nggak tahu nih kedepannya setelah sepeda apa lagi. Berenang. Oke, mungkin berenang. Jadi kan nanti kan bisa jadi atlet triathlon.
Iya banget ya kan. Lari, sepeda berenang. Juga langsung ikutan. Ya nggak usah jauh-jauh, yang Bintan aja lah, yang di Indonesia aja. Bisa jadi benar gitu. Oke. Nah itu yang bisa dibilang sih musiman kalau menurut saya. Oke. Jadi perlu tetap diperbaiki lagi. Jadi nggak hanya ketika musimnya dia rajin-rajin, ketika lagi nggak musim males. Diperbaiki atau dipertahankan? Diperbaiki. Kenapa Jangan, dipertahankan? kalau dipertahankan itu berarti di level yang sama. Ya maksudnya kan dia kalau dipertahankan berarti dia konsisten. Tapi kalau konsistensi di situ tersebut masih di bawah level standar kesehatannya, masih kurang dong. Oke. Berarti harus diperbaiki. Oke, jadi seperti Karena tiap orang itu memiliki kesadaran atau level fitnessnya masing-masing kan. Betul. Kalau hanya sepeda tapi dia hanya lakuin seminggu sekali, memang itu sesuai sama standar? Enggak kan? Enggak, betul. Harus ditingkatin lagi. Oke, nah Dwi kan sampai 5 sampai 6 tahun nih Betul. kerja di Mega Gym. Pernah nggak sih ngerasa aduh bosan banget ya kayak seperti ini terus moodnya sempet drop? Oke, Ya kan? kalau bisa dibilang merasa bosen itu sebenarnya enggak. Cuman kalau ngomongin secara mood pasti. Oke. Kadang-kadang kita ngalamin di mana fase yang istilahnya adalah rasa males buat diri sendiri, buat latihan atau buat ngajar. Kadang-kadang terasa seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita lagi ada istilahnya lagi ada masalah kan, otomatis kita muncul tuh pasti rasa kayak aduh males gini, males gitu. Nah itu sebenarnya satu hal yang istilahnya nggak baik juga kan. Betul. Karena yang kayak gini tuh sebenarnya harus dijadikan kebutuhan. Betul. Kayak gitu. Nah, karena memang passionnya di bidang ini sih sampai detik ini masih ngerasa nyaman sih sama ngajar, masih nyaman, masih enak. Kita ketemu banyak orang, kita bisa sharing pola pikir, sharing pengalaman olahraga, sharing tentang teknologi olahraga yang sekarang makin canggih kan. Kita bisa sharing gitu. Jadi sampai saat ini sih dibilang jenuh enggak sih, masih senang banget sih. Aja ya. Masih senang fine-fine banget aja ya. sih, masih enak. Ya, bagus. Nah, sekarang baik lagi nih penerapannya dari sarjana olahraga ke dunia gym. Oke. Ya kan? Itu ada nggak sih materi-materi yang Dwi pelajarin yang dibawa ke dunia gym contohnya? Oke, kalau bisa aja. dibilang materi dari kuliah yang kita bawa ke dunia gym memang nggak terlalu banyak. Cuman istilahnya metode-metodenya yang kita gunakan di gym Oke, jadi berarti masih kepake. masih sangat kepake. Jadi contoh gini, kalau ada yang pernah ketemu sama sirkuit training, ya pernah ada dengar sirkuit training itu sebenarnya tercipta di dunia pendidikan, di olahraga, cuman dikembangkan di tempat-tempat kayak model Mega Gym, kayak gitu. Sangat sih. Terus metode-metode seperti kayak istilahnya interval training itu kan sebenarnya kita ketika kuliah juga belajar kan tersebut. Cuman karena ketika kuliah aplikasinya kurang, nah kita ambil lah, kita bawa ke Mega Gym, di Mega Gym baru mulai diterapkan. Terus kalau berhubungan sama cabang olahraga tertentu di zaman kuliah pasti berhubungan sama reaction, agility, quickness dan speed. Nah itu kita bisa terapin juga tuh di gym, karena kan itu memang bisa dibilang kurang ya kalau di gym ya. Banyak ilmu yang bisa diambil dari kuliah dibawa ke gym. Nutrisi yang kita pernah belajar di kuliah kita bawa di gym. Itu banyak sih yang diterapin. Kayak gitu. Oke, nah sekarang Dwi udah merasa puas kah? Untuk saat ini kalau bisa dibilang puas secara pribadi belum. Oke. Kenapa? Puasnya itu kalau di sini saya ngerasa puas kalau saya bisa bermanfaat buat orang banyak, istilahnya kayak gitu kan. Bisa bantu orang olahraga, bisa mendapatkan fitness goalsnya masing-masing. Nah, dulu tuh merasa puas kalau misalkan klien saya pribadi misalkan, wih gue udah turun berapa puluh kilo misalkan. Terus gue udah bisa ikut maraton, bisa ikut ini, bisa ikut itu. Berat badan gue udah seimbang, perut gue udah nah, gue ngerasa puas kalau gue bisa bantu klien gue mencapai apa yang dia inginkan. Dan sudah pernah kejadian belum? Udah banyak, kebetulan sudah banyak. Cuman yang paling signifikan ada berapa orang? Yang paling signifikan itu bisa dibilang ada sekitar 5 sampai 10 orang yang benar-benar mereka tuh bisa mencapai fitness goalnya masing-masing. Oke, contohnya satu. Misalkan boleh sebut nama? Jangan misalkan dong. Kan enggak, maksudnya sebut nama boleh. Boleh sebut nama. Oke, gini. Jadi saya punya satu klien yang dia dulunya obesitas ceritanya. Kelebihan berat badan sekitar 18 kilo. Habis itu dia mulai menjalani program latihan. Nah, tapi di luar itu pun dia sebenarnya punya masalah autoimun. Oke, bisa dijelasin autoimun itu apa?
Simpelnya sih autoimun tuh semacam kita bisa bilang penyakit juga sih ya. Bisa dibilang penyakit yang kadang-kadang itu muncul secara timbuhan secara berkala di sendi-sendi tersebut. Oke. Jadi kadang-kadang tiba-tiba lagi nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, tiba-tiba sakit di bagian pergelangan tangan, di lutut, di kaki, di mana itu. Jadi yang kita nggak tahu apa stimulusnya kenapa bisa terjadi tersebut. Ada yang bilang dari pola makan, ketika makannya dia nggak baik, tubuhnya merespon dengan cara seperti itu. Autoimun itu setahu saya sih seperti itu. Nah, si orang ini dulu berat badannya berlebih, memiliki autoimun juga. Nah, dia tuh rencananya pingin turun, ingin mencapai, dia tuh kan awalnya itu berat badannya itu sekitar 90-an, ya kan? Terus sekarang berat badannya udah mencapai 72 kilo. Ini fase sekarang ya, fase yang masih kita jalanin sekarang. Ini masih latihan sama Dwi sampai sekarang? Sampai detik ini masih latihan, kebetulan masih latihan. Nah, ya bisa dibilang ya achievement yang dia dapat secara berat badan sudah kecapai dong. Betul. Sudah kecapai, dia pengen seperti ini. Nah, terus secara autoimunnya juga jadi jauh tidak lebih sering kambuh. Oke, karena kan pertama tidurnya jadi lebih baik ya kan, karena olahraga, pola makannya juga Dwi mengedukasi sedikit demi sedikit jadi lebih oke. Terus aktiviti olahraganya juga masih terus dijalani sampai detik ini kan, walaupun kita latihan secara virtual gitu ya kan, secara handphone gitu nggak ketemu langsung, ya let's say oke lah, tetap ada aktivitas olahraga. Nah, karena dia sudah mencapai hal tersebut, ya kita nggak tahu ya orangnya, mereka tuh punya motivasi lagi sekarang ceritanya. Nah, jadi motivasinya meningkat lagi. Lagi. Yang udah dia capai secara fisik yang dia lihat, sekarang dia sudah mulai nih kayak istilahnya, gua mau ikut misalkan half marathon. Nah, dia udah mulai sekarang ke arah prestasi. Yang dulunya pingin sehat, pingin nurunin berat badan, pingin body composition lebih baik, udah kecapai. Nah, nggak mungkin dong kita stuck di situ aja dong. Nah, ternyata dia pingin, gue pingin ikut half marathon nih ceritanya, biar lebih ke arah prestasinya dia pingin capai, bukan hanya apa yang dia dapat secara fisik, tapi secara prestasi. Nah, dia mulai ke arah situ sekarang. Berarti ada achievement goal baru. Nextnya ya, cuman memang karena memang lagi masa pandemi, kan istilahnya event-event lari itu kan semua sangat mungkin belum ada lagi ya sampai detik ini ya, belum ada lagi, belum bisa jalan. Nah, mungkin dia prepare buat tahun depan. Kayak gitu. Ya semoga tahun depan udah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kita nggak tahu sih ya sebenarnya ya. Cuma mudah-mudahan tahun depan jadi lebih baik. Oke, tadi bahas masalah ngajar online. Oke, Dwi sebagai seorang personal trainer, better ngajar online atau ngajar offline? Offline. Bisa dijelasin kenapa? Keterbatasan secara online itu kita hanya bisa mengkoreksi dari satu sisi gerak. Terus kita tergantung sama jaringan, ya kan, kadang-kadang kalau misalkan sinyalnya jelek jadi nggak baik. Terus tiba-tiba tengah-tengah bisa tiba-tiba internetnya mati atau gimana, kan kita nggak tahu kan, banyak istilahnya hambatan, ya kan. Nah, kenapa saya lebih suka ketemu? Karena kita lebih bisa memberikan semacam kayak memperbaiki geraknya dia secara lebih baik. Kita bisa melihatnya secara empat arah, sudut depan, belakang, kanan, kiri, ya kan. Terus kita bisa melihat dia, kondisi dianya juga. Kan kita bisa menilai orang ini masih layak buat di improve atau tidak. Sedangkan secara virtual kan kita hanya bisa ngeliat dari layar laptop mungkin atau handphone. Dua dimensi aja. Dua dimensi aja, kita nggak bisa lihat. Nah, itu dia kenapa saya lebih senang buat ketemu offline. Dan mungkin karena dulunya saya orang lapangan, ya memang feel-nya itu dapat ketika kita bertemu. Ketika kita ketemu, kita ngobrol, kita latihan, kita ngajar, itu tuh memang kerasa banget feel-nya memang beda. Secara virtual dan secara offline. Itu dia kenapa lebih seneng sih offline, walaupun sangat dibatasi ya sekarang ya, dengan protokolnya seperti ini kita harus jalanin. Gitu. Oke, menarik. Oke, jadi ini pembahasannya masih panjang. Betul. Oke, jadi gimana dari seorang sarjana olahraga akhirnya menjadi seorang personal trainer dengan misi mengedukasi. Betul. Ya kan. Oke, nah ada nggak sih saran dari Dwi buat untuk healthy people yang lagi nonton di sini, biar supaya motivasinya meningkat dan bisa meningkatkan lagi tentang edukasinya, apalagi sekarang masih bisa dibilang masa pandemi seperti ini. Pertama sih
ya kalau kita mau bisa menguasai satu bidang, istilahnya kita mau menguasai olahraga, kita mau istilahnya mau rajin olahraga atau misalkan melakukan aktivitas olahraga, kita harus pahami dulu sih ilmunya sih. Kalau menurut saya. Jadi misalkan ada orang yang lagi tiba-tiba rajin olahraga, terus dia lari seenak-enak dia sendiri gitu, nggak tahu intensitinya, nggak tahu gimana, ujung-ujungnya juga kadianya sendiri bisa cedera. Ya kan, yang kita nggak mau. Nah sebenarnya sih kita harus menguasai ilmunya dulu sih. Oke, jadi ilmu nomor 1. Betul. Misalkan kita belajar ilmunya dulu tentang lari deh, yang simpel. Yang simpel ya ceritanya. Lari itu gimana sih caranya, tekniknya, nafasnya gimana, ya kan? Terus heart rate-nya yang baik buat pribadi masing-masing. Berapa ke berapa range-nya, gimana cara ngitungnya, pembakaran kalorinya yang kita targetin berapa, waktunya berapa, jaraknya berapa. Itu sih secara ilmuwan harus kalian pahami dulu. Jadi jangan seenak apa ya, bisa dibilang ya kasarnya seenak jidat sendiri ya. Lagi musim lari nih, udah beli sepatu asal-asalan yang spesifikasinya nggak sesuai misalkan. Terus dia lari, ikut lari misalkan 10 kilo, bisa sih. Tapi besoknya cedera. Nah kan kita nggak mau kayak gitu. Kan banyak kejadian orang yang lari seenaknya, nggak tahu ilmunya, ujung-ujungnya cedera di lutut, di ankle, kan banyak kejadian kayak gitu kan. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi kita tuh pengen mengedukasi secara ilmu, tapi secara prakteknya pun sesuai gitu sama jalurnya. Jadi dari segi keilmuannya oke, karena memang saya cari olahraga, tapi segi prakteknya pun berjalan beriringan. Nah baik lagi nih, tadi ngomongin masalah cedera di kuliah, mata pelajaran gitu ada nggak sih yang tentang menangani cedera? Banyak. Jadi dari kita kan karena memang kita bidangnya olahraga, kita mempelajari istilahnya cedera-cedera apa yang mungkin muncul ketika kita melakukan aktivitas. Betul. Jadi kayak injury yang misalkan mengena sepak bola itu nggak jauh biasanya dari hamstring, ankle, gastro kayak gitu ya. Jadi nggak jauh dari itu sih. Sebenarnya kalau cedera secara umum itu simple. Penanganannya gimana? Misalkan kayak ada orang yang tiba-tiba kram ketika pertandingan, tiba-tiba ketika kebentur terjadi seperti ini. Itu sebenarnya kalau hanya cedera ringan sih sebenarnya gampang. Cuman kan efek dari sebenarnya ada juga resiko yang cederanya yang lebih parah. Banyak cerita ada sepak bola berbenturan gegar otak. Gegar otak ya, betul. Betul, banyak berbenturan lah, inilah itunya. Ada juga cerita yang ototnya bisa dibilang robek. Yes. Nah, ada yang bisa dibilang dislocation, lutut misalkan. Itu banyak banget sebenarnya. Nah, tapi itu kan istilahnya injury yang levelnya buat yang lebih tinggi yang bakal di-handle sama dokter tim biasanya. Nah, tapi cedera-cedera yang semacam kayak ototnya kaku, kram, itu sebenarnya penanganannya banyak banget. Benturan-benturan ringan pun misalkan kita nggak sengaja nih ketendang bagian ini, cara penanganannya sebenarnya simple. Nah, itu masih bisa ditanganin kita secara langsung yang sebagai sarjana olahraga. Tapi kalau misalkan udah tiba-tiba ada dislocation lutut, elbow, gegar otak, terus istilahnya otot sobek itu biasanya langsung kita secara tim profesional harusnya ada dokter tim yang ngerti penanganannya di level selanjutnya. Gitu. Berarti kalau misalkan untuk orang yang maksudnya melakukan aktivitas secara umum, berarti ada pembahasan tentang bagaimana menangani cedera yang baik dan benar. Betul. Nah, dari cedera-cedera tersebut kadang-kadang kita menemukan juga di Mega Gym nih, ya kan? Baik lagi jadinya. Iya, baik lagi ke situ nih. Jadi kita lebih seru lagi. Baik lagi ke Mega Gym-nya. Ada orang-orang yang tiba-tiba belum pemanasan, nggak ngerti, misalkan member baru nih ceritanya. Datang ganti baju, takut treadmill langsung lari tanpa ada aktivasi otot. Cedera lah dia. Nah, kan ketika tersebut kita sebagai personal trainer yang ada di lokasi, kita kan harusnya membantu tersebut ya, penanganannya gimana. Misalkan simpelnya sih kalau misalkan kayak cuman kram, kita bisa coba kayak di ototnya dibikin relax, misalkan, atau kebentur kita kan harus bisa kasih kompres es misalkan kayak gitu. Itu sih yang kita bakal temuin kalau kita punya basic sarjana olahraga yang kita bawa ke Mega Gym. Nah, bagaimana cara mengedukasi orang seperti itu? Biasanya sih kalau buat member-member baru kan kita
di sini kita ada sesi pengenalan, bisa dibilang gitu sih. Sesi pengenalan di mana si member itu kita edukasi menggunakan cara yang baik gimana, setupnya gimana, ototnya yang bakal aktif gimana, intensity yang sesuai buat diri tersebut itu kayak gimana. Kan biasanya kita ada sesi pengenalan tersebut. Betul. Nah, di situ sih kita benar-benar mengedukasi. Oke, Bapak misalkan gini, Bapak usianya 30. Nah, kita hitung gimana caranya ngitung heart rate maksimalnya berapa. Nah, buat kardio Bapak ambilnya 70% sampai 80%-nya aja. Nah, itu kita bisa hitung secara manual sebenarnya. Oke. Nah, itu yang penting di ekuasi. Itu buat kardio. Misalkan buat latihan menggunakan mesin. Oke, Pak, di sini kan Bapak misalkan baru mulai nge-gym ya. Nah, kita mau kenalin nih alat ini namanya misalkan chest press. Otot apa sih yang kerja? Otot dada, misalkan otot tricep, shoulder. Terus cara penggunaannya gimana? Terus disesuaikan sama nafasnya gimana? Satu setnya kita harus ngelakuin berapa? Nah, kita harus banyak-banyak kita bicarakan sama orang tersebut, khususnya member baru. Oke, jadi banyak hal yang harus dijelasin. Banyak banget sih, sangat banyak sebenarnya sih. Oke, kalau gitu. Oke, Dwi, thank you banget udah datang ke sini hari ini. Nanti kalau diundang lagi jangan kapok ya. Oke, aman, ntar siap. Ya kan kita juga di sini kan tujuannya sebenarnya berbagi ya. Betul, Mudah-mudahan betul. tujuan saya datang ke sini pun yang mendengarkan mudah-mudahan jadi lebih sadar akan kesehatannya masing-masing ya. Dia harus sadar, oh ternyata badan saya kondisinya mungkin lagi seperti ini. Dia harus tahu makannya dia seperti apa ya kan. Apakah banyaknya diserat, karbohidrat atau protein, terus istirahatnya gimana sih. Jadi ya mudah-mudahan dengan podcast ini kita tuh lebih ke arah menyadarkan orang. Betul. Karena meningkatkan betul. kesadaran berolahraga. Karena kan olahraga istilahnya kesehatan itu nggak ada harganya sih, Betul. bisa dibilang tuh mahal banget. Betul. Daripada kita sekarang di masa kayak pandemi gini yang nggak banyak aktivitas, diem-diem aja, rebahan kan banyak tuh kaum rebahan ya kan. Lebih baik ya coba kalian olahraga ya satu hari 30 menit, nggak susah kan sebenarnya. Nggak menggunakan alat di rumah masing-masing bisa. Kenapa enggak gitu. Betul. Di balik itu kalian harus tahu ilmunya juga kayak gimana. Terus setelah safety-nya juga. nah itu penting juga. Before dan after exercise juga kalian harus tahu gimana cara melakukannya, gimana cara treatmentnya, penanganannya gimana. Terus kalau ada injury kalian juga mudah-mudahan tahu ya. Kalian bisa cari sendiri nih di Google atau di mana cara penanganannya. Misalkan tiba-tiba latihan di rumah, aduh bisa tiba-tiba kram. Nah, gimana kalian bisa googling kalau misalkan kalian gak dapat di sini kan. Karena kan kalau kita ngomong panjang lebar di sini kan mungkin bisa berjam-jam ya kan. Berhari-hari mungkin. Nah, itu ya harapan saya sih sebagai istilahnya bisa dibilang tamu ya di sini ya. Mudah-mudahan yang denger jadi bisa lebih sadar akan kesehatan. Gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat mereka juga, buat saat ini, buat kedepannya, buat bermanfaat buat keluarganya dia juga. Kalau dia udah dapat, dia sharing sama keluarganya dia, nanti keluarganya dia ngomong lagi sama olahraga sama keluarganya yang lain. Mudah-mudahan sih bermanfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan ya, semoga berkenan. Oke, thank you Dwi, thank you banget. Oke, ditunggu nanti undangan berikutnya ya. Amin, semoga nanti ada kesempatan ya. Kayaknya kalau ngomongin tentang ini sih sebenarnya masih panjang banget ya. Nanti mungkin kita nemu istilahnya tema buat lebih spesifik. Iya, betul. Lebih ke arah sport performance-nya kah? Lebih ke arah edukasi di masyarakat atau pendidikan di sekolah kan nih. Sekarang kan pasti yang nonton atau mungkin yang denger kan banyak yang di rumah aja anaknya atau dianya lagi di rumah aja kan nggak sekolah. Nah, itu kan kalau kita bisa mengedukasi buat olahraga dia bisa lakuin di rumah. Iya, benar. Gitu. Oke, healthy people, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di next episode-nya. Sampai jumpa lagi dan ciao. Terima kasih.